teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal SKD CPNS yang berkaitan dengan nasionalisme dan bela negara. Seperti biasa, kalian baca sendiri ya soalnya supaya lebih fokus. Selamat belajar semuanya, kita mulai dari soal nomor 1. Jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Meningkatkan proses sosial dalam masyarakat yang bersifat disosiatif dengan baik serta maksimal sebagaimana mestinya. Berikut pembahasannya. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Nah, sedangkan disosiatif pada opsi jawaban bagian D itu berarti kecenderungan memisahkan diri dari kelompok, di mana hal ini sangat bertentangan dengan integrasi nasional. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Konflik ideologi. Berikut pembahasannya. 3 jenis konflik ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yaitu 1. Konflik ideologi, contoh kasus PKI Madiun, DITII, dan G30 SPKI. 2. Konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan, contoh kasusnya adalah PRRI atau Permesta, Persoalan Negara Federal, dan BFO. Yang ketiga adalah konflik kepentingan atau ketentaraan. Contoh kasusnya, konflik Andi Aziz, APRA, dan RMS. Nah, teman-teman, di sini saya hanya memberikan contoh kasusnya saja ya. Tapi saran saya, teman-teman cari juga informasi yang lebih detail tentang hal-hal penting dari masing-masing peristiwa tersebut. Jadi jika ada soal lain yang berhubungan, akan lebih mudah untuk teman-teman jawab. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Memahami nasionalisme sebagai media untuk membangun perjuangan secara fisik. Berikut pembahasannya. Langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain, yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme dengan mencintai produk dalam negeri. 2. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mewujudkan supremasi hukum dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. 4. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Jawaban yang tepat dari soal nomor 4 adalah bagian A. Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan. Nah, poin yang paling penting dari soal ini adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Kelima opsi jawaban sebenarnya sama-sama mencerminkan sikap bela negara, tetapi dalam konsep yang berbeda-beda. Nah, berikut pembahasannya. Nilai-nilai dasar bela negara yaitu 1. Rasa cinta terhadap tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Dan yang nomor 6, mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk contoh sikap dari setiap nilai dasar, silakan teman-teman baca dan dipahami ya. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 5. Jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Pasal 30. Berikut pembahasannya. Dasar hukum bela negara, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 27, ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama
dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Bela negara. Berikut pembahasannya. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar warga negara juga merupakan kehormatan yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Kongres Pemuda II. Berikut pembahasannya. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan dengan lantunan biola di hadapan para peserta Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia. Nah, pada kongres ini pula dicetuskan Sumpah Pemuda. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Jawaban yang paling tepat adalah bagian D. 19 Desember. Nah, berikut pembahasannya. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara. Nah, peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Jawaban yang paling tepat adalah bagian E. Wawasan Nusantara. Berikut pembahasannya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, fungsi wawasan Nusantara sendiri adalah secara umum berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijakan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara, baik di pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Spionase. Berikut pembahasannya. Spionase adalah suatu praktik pengintaian memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Nah, yang membedakan spionase dengan bentuk pengumpulan informasi intelijen lainnya adalah bahwa spionase bisa mengumpulkan informasi dengan mengakses tempat di mana informasi tersebut disimpan atau orang yang mengetahui mengenai informasi tersebut dan akan membocorkannya melalui berbagai dalih. Baik teman-teman, kita sudah selesai membahas 10 soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Thank you for watching and see you on the next video.